Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khosyatilah dengan NIM 12120200189. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu, yaitu membuat video pra-UAS dengan tema tantangan masa depan ilmu yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Yudi Irfan Daniel, MAG. Oke, untuk lebih jelas dan lengkapnya, check it out. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang tantangan dan masa depan ilmu. Yang akan saya bahas abstraknya yaitu diawali dengan membahas tentang bagaimana perkembangan kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan, serta menganalisis bagaimana perspektif agama, ilmu, dan masa depan manusia terhadap ilmu. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu. Kemajuan ilmu itu sendiri, seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sudah berkembang dengan pesat mengikuti alur waktu zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan ini yang sedang menonjol pada saat ini adalah perkembangan alat komunikasi dan juga teknologi yang telah kita ketahui dapat mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan. Dan melalui teknologi perkembangan ilmu pengetahuan ini akan membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia, diantaranya mempermudah aktivitas manusia. Namun meski demikian, perkembangan ilmu pengetahuan pun juga memiliki dampak negatif, diantaranya munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, kemudian berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya nasional pudar, kemudian menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, serta munculnya hoax atau berita bohong dan disinformasi. Maka dari itulah dalam menggunakan ilmu pengetahuan, kita harus bisa bijak dan selalu memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan. Hal ini karena penggunaan teknologi seringkali disalahgunakan di zaman sekarang. Dan hal tersebut menjadi hal yang sampai sekarang belum terselesaikan, terutama di dunia maya, dan kemudian banyaknya kemudahan mengakses situs-situs yang tidak benar dan juga bisa membawa dampak negatif bagi perkembangan jiwa generasi muda kita. Dan di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti yang tadi saya jelaskan, seperti budaya gotong royong ataupun rukun tetangga semakin terkikis oleh adanya budaya individualis karena penggunaan media sosial. Seperti itu. Kemudian langsung saja ke materi yang kedua, yaitu tentang krisis kemanusiaan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa krisis kemanusiaan ini menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Dan seperti yang telah kita ketahui dan sebagai for your information juga, bahwa krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang mana hak-hak dasar bagi seorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak-hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu. Dan penyebab krisis kemanusiaan ini seringkali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok yang berselisih, baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu, penyebab krisis kemanusiaan terjadi pun dapat dikarenakan karena pemerintah terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik-konflik tentang krisis kemanusiaan ini. Dan dampak dari krisis kemanusiaan yang terjadi berkaitan erat dengan masalah HAM atau hak asasi manusia. Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, kemudian ketidakmampuan seseorang memenuhi hak-hak dasarnya yang telah disebutkan tadi, hak hidup dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah yang terkait kemudian seharusnya wajib mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga dapat mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak dan mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik yang terus terjadi, maka akan mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap masyarakat luas. Oke, contoh urgensi krisis kemanusiaan di zaman sekarang menurut saya adalah masalah rasisme, yaitu di mana salah satu etnis atau salah satu ras menganggap rendah etnis yang lainnya gitu. Dan dari zaman dulu sampai kiamat nanti mungkin
perbedaan-perbedaan seperti ini akan terus ada dan memang harus diatasi dengan kesadaran terlebih dahulu dari diri sendiri bahwa manusia itu sama dan harus senantiasa menentang berbagai gerakan diskriminasi secara sistematis dan terus-menerus dilakukan. Dan pada prinsipnya menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan dalam terminologi HAM, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari HAM. Oke, konstitusi secara internasional perihal krisis kemanusiaan atau perihal hak asasi manusia ini memang sudah ada, yaitu sebagaimana prinsip yang pertama, yaitu adalah prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yang ditentukan dalam pasal 1 Universal Declaration of Human Rights atau disingkat UDHR sebagai berikut: all human beings are born free and equal in dignity and rights, dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam pasal yang kedua, yang prinsip anti diskriminasi, itu dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan, seperti itu. Jadi dalam pandangan HAM, dengan kata lain, dalam perspektif HAM itu tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat. Seperti itu. Dan selanjutnya, ke materi yang selanjutnya itu tentang permasalahan agama dan ilmu. Jadi agama, seperti yang telah kita ketahui di masa depan ini, yang menjadi tantangan masa depan ilmu adalah pengalaman agama atau religious experience yang tergantung subjektif, intern, dan juga individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong mengaku beragama, kendati pun ia tidak menjalankannya secara fungsional. Dan berbicara mengenai ilmu pengetahuan, sebetulnya sama saja ketika berbicara mengenai ilmu, karena ilmu adalah pengetahuan, begitu juga sebaliknya. Dan terkait dengan hal tersebut, banyak pula pendapat dari para ilmuwan dan ahli pendidikan yang memberikan definisi ilmu pengetahuan. Nah, tantangan dari agama dan ilmu ini terletak di ilmu pengetahuan pada abad-abad pertengahan, setelah kaum terpelajar Yunani hijrah dari Konstantinopel dan menyebarkan peradaban mereka ke seluruh Eropa. Nah, di situ umat beragama tuh merasa bahwa mereka memiliki wewenang dunia, sedangkan teori baru mengancam pengaruh mereka, dan muncullah kemudian rasa permusuhan itu yang menjadi konflik, bahwa yang terjadi bukan karena perbedaan antar prinsip, melainkan antara prinsip di satu pihak dan keinginan manusia untuk mempertahankan wewenang mereka di pihak lain. Dan tentunya banyak pemikir yang sangat yakin bahwa agama tidak akan pernah bisa didamaikan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Alasan utama mereka adalah bahwa agama jelas-jelas tidak dapat membuktikan kebenaran ajaran-ajarannya dengan tegas, padahal sains atau ilmu pengetahuan bisa melakukan itu. Itu yang termasuk tantangan masa depan ilmu yang sejak saat ini di abad 21 masih menjadi kontroversi yang sangat. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, materi yang selanjutnya itu tentang masa depan manusia. Seperti yang telah kita tahu, dan ada satu quote yang saya sangat suka, yaitu Homo non fuit nisi homo, yang artinya adalah manusia tidak menghendaki lain daripada menjadi manusia. Dan pada hakikatnya manusia tersebut adalah makhluk yang belum selesai, masih dalam proses menjadi. Karena itu hidup harus dijalani sebagai tugas. Hidup manusia itu bersifat teologis, yakni menyiratkan adanya tujuan. Mencari kesempurnaan hidup merupakan tugas utama manusia. Dan seperti pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini, kemudian dan kemarin senantiasa tetap relevan bagi manusia. Manusia perlu untuk selalu menjadi tujuan apapun yang terjadi. Ia tidak pernah boleh menjadi alat bagi tujuan apapun di luar dirinya, dan manusia bukan barang ataupun alat yang bisa dimanfaatkan. Dan inilah nilai pertama yang harus selalu dipegang. Membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu dari perspektif manusia, kesadaran itu harus lebih dulu mengacu kepada masa depan, baru kemudian kepada masa lampau. Hidup kita ini semakin diwarnai oleh rasa sangsi, takut, cemas, dan harapan akan masa depan, bukannya oleh berbagai kenangan atau pengalaman masa kini.
Dan pada manusia, penyadaran akan masa depan mengalami perubahan arti yang khas, sama seperti ide di masa lampau. Dan masa depan bukan merupakan citra, melainkan menjadi ideal. Ide teoritis tentang masa depan lebih daripada sekadar ramalan yang menjadi kewajiban hidup manusia. Dan kewajiban ini jauh melampaui kebutuhan yang bersifat praktis atau sesaat. Ya. Baik, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan, dan lain sebagainya. Dan saya harap video ini dapat memenuhi tugas pra-UAS yang telah ditugaskan oleh Bapak Dr. Haji Yudi Irfan Daniel. Dan seperti ya materi yang tadi telah saya jelaskan, bahwa kesimpulannya adalah sikap yang bijak dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan adalah memanfaatkan dan menggunakan sebaik-baiknya kemudahan-kemudahan yang tercipta berkat kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, dan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, serta senantiasa melibatkan dan mempertimbangkan norma-norma ataupun aksiologi, nilai, dan juga tujuan yang ada dari setiap ilmu pengetahuan untuk dijadikan sebagai bekal agar ilmu pengetahuan tidak meluas dengan liar dan tetap berada pada norma-norma yang berlaku baik di masyarakat maupun agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.